Merab Dvalishvili sudah sedekat dengan status Bantamweight Gold. Yaps, juara Bantamweight yang berusia 34 tahun ini akan melakoni laga pertahanan gelar ketiganya melawan Cory Sandhagen dalam co-main event UFC 320 akhir pekan nanti. Meskipun sebenarnya menurut saya laga ini juga layak menjadi main event sih. Tapi yang seperti kita tahu, kelas berat bawah hampir selalu mengalah jika satu event dengan kelas berat di atasnya. Meskipun sempat mengalami dua kekalahan beruntun di awal debutnya di UFC, tapi Merab berhasil bangkit dan menjadi momok yang menakutkan bagi siapapun lawannya lewat kemampuan gulat dan kardionya yang tidak masuk akal. Saat ini ia telah menyamai rekor Khabib Nurmagomedov dan Max Holloway dalam mengoleksi kemenangan beruntun, yakni sebanyak 3 kali winning streak di UFC. Banyak lawan hebat yang sudah dikalahkan olehnya, mulai dari sang legenda Jose Aldo, mantan juara Peter Yan, Henry Cejudo, Sean O'Malley, hingga salah satu prospek terbaik UFC Bantamweight yaitu Umar Nurmagomedov. Dan gokilnya, semuanya ia kalahkan dengan metode yang sama, yaitu mengandalkan kardionya. Secara teknik, Umar sebenarnya lebih baik dan memenangkan ronde pertama dan kedua. Namun kita semua sepakat dengan Arman bahwa level kardio mereka terlalu jauh hingga akhirnya membuat Umar kewalahan dan berakhir dibully oleh sang juara. Memang sih ada insiden patah tangan, tapi menurut Arman sendiri sebagai seorang fighter, kelelahan dalam fight jauh lebih berbahaya dibandingkan cedera. Kardio Umar tentu saja tidak jelek mengingat ia pernah bertarung 5 ronde dengan Cory Sandhagen. Tapi memang kardio Merab yang luar biasa. Akhir pekan nanti, Merab akan melakoni laga pertahanan gelarnya melawan Cory Sandhagen dan hampir semua fighter dan fans menjagokannya untuk menang. Jika ia berhasil memenangkannya, maka sepertinya memang sudah tak ada lagi contender bantamweight yang bisa mengalahkan sang raja ini. Satu-satunya kelemahannya hanyalah umurnya saja nanti yang akan menua mengingat usianya sudah 34 tahun, tentu bukanlah usia yang prima bagi seorang fighter kelas kecil yang mengandalkan kecepatan untuk bertahan lama di industri ini. Jadi apakah Merab mampu mengatasi Cory Sandhagen dan menjadi bantamweight gold atau Cory yang menjadi kejutan dengan flying knee-nya? Bagaimana menurut kalian? Alex Pereira membantah tuduhan dari Magomed Ankalaev. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang mantan juara yaitu Alex Poatan Pereira dalam sebuah podcast bersama Ariel Helwani. Sebelumnya saat ditanya wartawan, Ankalaev memang memberikan sedikit pujian pada Pereira karena berhasil menahan semua takedown-nya. Tetapi Ankalaev menuduh Pereira menggunakan pelicin di tubuhnya sehingga menyulitkan Ankalaev untuk men-takedown-nya. Ariel Helwani pun ingin mengonfirmasi hal tersebut langsung kepada Poatan. Dan tentu saja, Poatan menolak tuduhan tersebut dan balik menyerang Ankalaev bahwa itu adalah alasan Ankalaev saja karena dari 12 takedown yang dia lepaskan, ia tak mendapatkan satu takedown pun. Tentu saja, Alex merasa jengkel dengan tuduhan itu, tapi ya dia tidak terlalu mempermasalahkannya karena ini justru akan menjadi bumbu yang menarik untuk laga mereka. Entah itu benar atau salah, tapi menurut saya itu adalah sudah sikap yang tepat. Karena meskipun ia berhasil menahan semua takedown-nya, tapi karena terlalu fokus pada takedown defense, ia justru berhasil didominasi Ankalaev lewat striking. Alex Pereira tidak akan menang jika tidak mengubah gameplaynya di akhir pekan nanti. Hal itu juga dikatakan langsung oleh Robert Whittaker bahwa Ankalaev memiliki skill lengkap untuk mengalahkan seorang Poatan. Menurut Robert, lawan Alex sebelumnya tak ada yang selengkap Ankalaev. Hanya Jan Blachowicz saja dengan kemampuan gulatnya berhasil merepotkannya, tapi selebihnya adalah striker yang mana itu menjadi keahlian utama Alex Pereira. Mulai dari Jamahal Hill, Jiri Prochazka, hingga Khalil Rountree adalah seorang striker elit tapi tidak memiliki kemampuan gulat yang hebat. Berbeda dengan Magomed Ankalaev yang walaupun lebih dikenal sebagai seorang striker di UFC, tapi darah Dagestannya tetap memberinya kemampuan gulat yang hebat dan itu tentu akan memecah fokus Alex dalam beradu striking dengan Ankalaev. Jadi bagaimana menurut kalian? Magomed Ankalaev bilang ia tidak memiliki persiapan yang cukup di duelnya melawan Alex Pereira yang pertama. Yap, sebuah pernyataan cukup mengejutkan datang dari sang juara kelas berat ringan yaitu Magomed Ankalaev. Saat itu, wartawan bertanya bahwa mengapa seorang pegulat sekaliber Ankalaev tidak mampu men-takedown seorang striker seperti Alex Pereira di pertandingan pertama mereka. Apakah memang Alex sehebat itu dalam menahan takedown-nya? Yap, perlu diketahui meskipun Ankalaev menang dan berhasil mengontrol Pereira di cage, tapi Ankalaev gagal mendaratkan takedown.
Angka Live pun merespon bahwa ia tidak memiliki persiapan bulat yang bagus selama training campnya. Ada banyak masalah yang terjadi selama training campnya, dan puncaknya adalah ia tidak bisa banyak latihan wrestling. Dan yang lebih parah lagi, ia juga memiliki cedera saat di training campnya. Yaitu terdengar seperti alasan sih, tapi cukup valid juga karena faktanya ia memenangkan pertandingan dan seorang pemenang tidak butuh alasan untuk menjelaskan. Namun ia juga memberikan kredit pada seorang Pereira. Saat di tengah ronde, Angka Live memberitahu pelatihnya memang sulit untuk memegang seorang Alex Pereira karena memang tubuhnya sangat berisi dan juga licin, sehingga menyulitkannya untuk membawanya ke bawah. Ya memang ukuran Alex Pereira sangat besar sih. Saya sendiri masih bingung bagaimana bisa seorang fighter sebesar itu pernah bertanding di kelas menengah atau kelas 185 pounds. Padahal Alex sendiri memiliki berat melebihi Angka Live dan digadang-gadang layak untuk berkompetisi di kelas berat sekalipun. Tetapi meski begitu, Angka Live tidak menampik fakta bahwa ia tidak bisa men-takedown seorang Pereira dan memberikan kredit pada Pereira yang berhasil menahan takedownnya meskipun hasilnya Pereira tetap kalah karena dominasi dari Angka Live tidak mendapatkan jawaban berarti dari Pereira. Jadi apakah di pertandingan kali ini Angka Live mampu men-takedown Alex? Bagaimana menurut kalian? Merab Dvalishvili bilang ia berharap Umar Nurmagomedov kalah melawan Bautista. Yaps, itu dikatakan langsung oleh juara dunia kelas bantam UFC yang terkenal dengan kardionya yang menyaingi Park Ji-sung, yaitu Merab Dvalishvili. Dalam sebuah kesempatan, Merab ditanya bagaimana pandangan Merab sebagai sang juara melihat pertandingan Umar versus Bautista Oktober nanti. Apakah pemenangnya nanti bisa langsung mendapatkan title shot atau tidak? Dengan meyakinkan, Merab mengatakan bahwa jika Bautista menang, maka ia akan langsung mendapatkan title shot. Karena itu, ia berharap Bautista mampu menghajar Umar di oktagon. Menurut Merab, Umar sama sekali tidak pantas mendapatkan title shot pertamanya karena ia baru 6 kali menang win streak dan hanya bertarung dengan fighter level bawah kecuali Corey Sandhagen. Baginya, itu belum pantas untuk mendapatkan title shot kala itu dan selalu menuduh Umar mendapatkannya karena faktor orang dalam, yaitu Khabib Nurmagomedov. Karena itu, Merab berharap agar Bautista menang dan Bautista layak mendapatkannya karena Bautista adalah fighter yang hebat dan tidak ada nama Nurmagomedov di namanya. Ya, ini menarik sih karena Merab terlihat tidak suka dengan Umar. Mungkin argumen Merab terdengar masuk akal, tapi masalahnya saat itu, selain Sandhagen, tak ada satupun top contender yang mau melawan Umar. Merab selalu menyebut bahwa ia memerlukan winning streak panjang untuk title shot, padahal itu adalah kesalahannya sendiri. UFC sudah menawarkan title shot jauh-jauh hari, tapi Merab selalu menolak untuk melawan Aljamain Sterling yang menjadi juara saat itu karena mereka bersahabat dekat. Jadi kecemburuan Merab pada Umar kurang beralasan. Tapi dari sisi title defense memang bisa dipahami karena sang juara tentu lebih menginginkan nama baru dibandingkan rematch untuk legasinya. Tapi jujur saja menurut saya pribadi, saat ini tak ada satupun fighter dari kelas bantam yang memiliki kemampuan menang melawan Merab kecuali Umar. Merab memang jelas menang di pertemuan pertama, tapi hasilnya cukup ketat karena 3-2. Merab secara kasat mata terlihat menghabisi Umar karena ia mampu flexing mempermalukan Umar yang tangannya patah dan kelelahan. Tapi setidaknya di pertandingan itu, Merab terlihat kesusahan dibandingkan pertarungan-pertarungannya yang lain. Jadi bagaimana menurut kalian?